Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Hari ini saya akan memperkenalkan kepada Anda produk yang saya ingin jalankan, yaitu puding. Puding adalah makanan yang lembut dan creamy yang bisa disajikan dalam berbagai rasa dan bentuk. Untuk itu, mari kita mulai untuk melewati proses pembuatan puding, mulai dari bahan-bahan yang diperlukan hingga teknik penyajian yang menarik. Yang pertama, kita akan mulai dari profil usaha. Nama usaha saya yaitu Sapu, yang berarti Saskia Puding. Puding Sapu yang saya tawarkan memiliki variasi seperti puding coklat yang disajikan dalam kondisi dingin maupun hangat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk yang saya tawarkan. Di sini saya menawarkan sebuah produk yaitu puding coklat dengan fla. Dessert lezat yang terbuat dari campuran susu, coklat dan bahan utama lainnya. Puding coklat ini disajikan dengan fla, memberikan rasa yang memuaskan dan pastinya sangatlah nikmat. Baik, sekarang kita masuk ke dalam proses produksi. Yang pertama ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang harus disiapkan untuk membuat puding adalah saya menyiapkan sendok, wadah, kompor, panci cetakan agar-agar, dan kulkas. Lalu bahan-bahannya yaitu 1 bungkus agar-agar coklat, 3 gelas air, 1 bungkus susu cair coklat, 200 gram dark coklat yang sudah dilelehkan, 5 sendok makan gula pasir, dan 1 bungkus fla. Kita masih berada di dalam proses produksi, yaitu bagian cara membuat puding. Berikut adalah ringkasannya. Yang pertama, masukkan agar-agar ke dalam panci, tambahkan air sedikit demi sedikit dan aduk hingga tercampur. Lalu, tambahkan susu cair dan gula, masak dengan api kecil sambil diaduk sampai gula melarut. Kemudian, tuangkan dark coklat, aduk hingga tercampur dan tunggu hingga mendidih. Setelah itu, tuangkan campuran ke dalam cetakan dan dinginkan di kulkas selama 4-6 jam. Sementara itu, siapkan fla dengan mencampurkan fla dengan air panas hingga rata. Lalu yang terakhir, tuangkan fla di atas puding, taburi dengan coklat, dan puding siap disajikan. Nah, kalian sudah tahu kan cara membuat puding sesuai dengan resep saya. Jadi di sini saya juga memiliki keunggulan produk. Keunggulan produk yang saya miliki yang pertama, produk saya menggunakan bahan berkualitas agar rasa dan tekstur saya berbeda dari puding pada umumnya. Lalu yang kedua, saya menggunakan tambahan resep, dan yang ketiga, saya tentunya memperhatikan kesehatan. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis SWOT. Analisis ini membantu produsen puding merumuskan strategi untuk tetap kompetitif. Yang pertama ada kekuatan, rasa dan variasi, dan mudah diproduksi. Puding menawarkan rasa yang lezat dengan banyak pilihan, serta bahan mudah ditemukan dan proses pembuatan sederhana. Lalu yang kedua ada kelemahan, persaingan yang ketat dan umur simpan yang terbatas. Banyak pilihan di industri makanan penutup, serta puding cepat basi menyulitkan distribusi. Lalu yang ketiga adalah peluang, perminatan makanan sehat dan kemitraan lokal, meningkatnya minat terhadap pilihan yang lebih sehat dan kesempatan untuk tetap berkolaborasi dengan restoran dan toko. Lalu yang keempat ada ancaman, yaitu perubahan tren. Perubahan preferensi konsumen dapat mempengaruhi penjualan. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Saya memiliki strategi pemasaran. Yang pertama ada promosi online. Saya menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk dengan konten yang menarik seperti resep, foto, atau video. Lalu yang kedua, kolaborasi. Saya bekerja sama dengan tempat makan untuk menyediakan puding yang saya jual sebagai hidangan penutup restoran mereka. Selanjutnya, saya memiliki target penjualan mulai dari harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Jadi, saya menjual 1 cup puding saya seharga 3.500. Target harian saya 10 cup per hari, maka saya akan mendapat 35.000 rupiah. Lalu yang kedua ada target mingguan. Saya memiliki target 50 cup per minggu, maka yang saya akan dapatkan adalah sejumlah 175.000 rupiah. Lalu target bulanan saya yaitu 220 cup, maka saya akan mendapatkan 770.000 rupiah. Lalu yang terakhir ada target tahunan. Target tahunan saya yaitu 2.640 cup per tahun, maka per tahun tersebut saya akan mendapatkan uang sejumlah 9.240.000 rupiah. Selain memiliki target penjualan, saya pun memiliki kebutuhan pembiayaan selama per minggu. Jadi selama per minggu tersebut saya membutuhkan 5 bungkus agar-agar coklat seharga 45.000, 5 bungkus susu cair coklat seharga 30.000, 1 batang dark coklat seharga 16.000, 3 bungkus fla seharga 12.000, wadah isi 50 cup seharga 14.000, sendok isi 50 seharga 7.000. Jadi modal yang dikeluarkan selama seminggu sebesar 124.000 rupiah. Jika terjual semua, saya mendapatkan Rp175.000 dan saya mendapatkan laba atau keuntungan sebesar Rp51.000.
Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Kita telah membahas kelezatan dan proses pembuatan puding. Dengan berbagai kekuatan dan peluang yang ada, kita dapat mengembangkan produk ini untuk memenuhi kebutuhan pasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.